Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati saudara sekalian. Semua orang selalu tertarik pada hal yang akan terjadi di masa depan. Oleh sebab itu orang-orang mencari dukun, melihat ramalan, dan rohaniawan. Sepertinya sekarang ini semua orang makin tertarik dengan masa depan. Masa depan semakin tidak terlihat karena virus. Itu sebabnya ada sebuah surat kabar yang memuat isi wawancara bersama 7 orang pintar yang terkenal di dunia tentang corona dan kehidupan setelah corona. Di antaranya ada wawancara yang menarik dengan seorang dosen Wharton School of the University of Pennsylvania yang bernama Jeremy Rifkin. Pertama-tama, wawancara bertanya apa penyebab utama virus corona. Bapak Jeremy Rifkin menjawabnya dengan perubahan iklim. Katanya ada 3 penyebab utama. Pertama, pemanasan global. Dikatakan bahwa setiap kali bumi memanas 1 derajat, maka atmosfer akan menyerap curah hujan sebanyak 7% lebih banyak. Dikatakan bahwa panas menyebabkan awan menghisap lebih cepat kelembahan yang ada di tanah, maka dari itu terjadi kekeringan dan kebakaran hutan. Sepertiga wilayah California di Amerika dilanda kebakaran hutan tahun lalu, sedangkan di Australia terjadi kebakaran hutan 2 kali lipatnya. Kedua, manusia menginvasi hutan belantara. Pada tahun 1900, tanah yang dihuni oleh manusia hanyalah 17%, namun sekarang hampir mencapai 77%. Manusia mengembangkan alam liar dan menggunakannya untuk lahan pertanian. Hutan diusur, memelihara sapi untuk dimakan, memproduksi minyak kelapa sawit. Hal ini juga menyebabkan perubahan iklim. Ketiga, adanya migrasi kehidupan liar. Seperti manusia yang bermigrasi, kalau ada bencana alam, tidak hanya binatang tetapi tumbuhan dan virus pun juga melarikan diri dari bencana perubahan iklim. Makhluk-makhluk liar datang mendekati manusia dan virus menunggangi tubuh binatang karena habitat mereka hancur. Itulah sebabnya muncul penyakit Ebola, SARS, MERS, Zika virus akhir-akhir ini. Bapak Rifkin berkata bahwa kedepannya akan banyak penyakit menular yang merajalela. Yang jadi masalahnya bukanlah memakan binatang liar di Asia dan Afrika, melainkan kita bisa melihat bahwa bencana ini muncul karena bumi terlalu dieksploitasi demi keserakahan dan kenyamanan manusia. Sepertinya kita harus membayar harga yang lebih besar karena sebuah hal yang tidak berada pada tempat seharusnya ia berada. Berbagai masalah terjadi karena ritme di alam berantakan. Ritme alam sangatlah penting. Namun ritme kerohanian jauh lebih penting. Sangat teramat penting. Bacaan kita hari ini memperlihatkan situasi ketika Israel jatuh ke kekaisaran Babilonia dan mulai membangun kembali bait suci sekitar 50 tahun kemudian. Persia menjajah Babel di tahun 539 SM. Raja Persia, Koresi, memerintahkan bangsa Israel kembali ke Yerusalem untuk membangun bait suci kembali. Sungguh menakjubkan karena raja dari negeri lain melakukan kebaikan seperti itu. Mereka kembali ke Yerusalem dan memulai pembangunan kembali dengan meletakkan dasar bait suci.
Orang Israel menyembah Allah dengan nyaring saat mereka meletakkan dasar bait Allah. Ada orang yang menangis dengan suara nyaring karena terlalu gembira dan terharu. Hanya dengan kembali ke Yerusalem saja sudah membuat mereka terharu. Mereka tidak dapat membendung perasaan mereka karena melihat bait Allah yang berharga akan dibangun lagi. Mereka terharu karena melihat kemuliaan dari ibadah dipulihkan kembali. Jiwa saya pun ikut menangis saya membaca firman ini. Oleh sebab saya dapat merasakan dengan sungguh-sungguh bahwa ibadah dipulihkan. Bagaimana ibadah saudara sekalian? Kita semua memiliki sisi yang hancur dalam hidup kita. Kita semua memiliki sisi gelap. Kalau ibadah dalam hidup kita tetap hidup, kalau kita berpegang teguh pada ibadah, maka kedisiplinan mulai terjadi dalam hidup kita. Hal-hal yang kacau dan menyakitkan akan menghilang. Kemudian kekuatan spiritual yang luar biasa mulai menopang hidup kita. Saya tidak hanya berbicara tentang berkumpul dan beribadah di gereja. Orang Israel tidak memiliki tempat untuk beribadah, namun kita memiliki tempat ibadah. Namun ada orang-orang yang ibadahnya hancur walaupun dia pergi ke gereja. Terutama akhir-akhir ini. Hati kita tidak tergerak saat beribadah. Sering kali kita beribadah karena merasa wajib untuk ibadah. Inilah bukti bahwa ibadah kita sedang hancur. Saya seperti itu. Sukacita, kegembiraan, dan kuasa ada saat kita beribadah. Namun dalam beberapa waktu saya tidak dapat menikmati sukacita itu. Kita akan mudah goyah pada hal lain ketika ibadah kita berantakan. Bagaimana dengan ibadah saudara sekalian? Entah karena saya seorang rohaniawan, saya dapat melihat orang-orang yang ibadahnya sedang hancur. Di dalam gereja, hati saya sedih dan burung karena hal ini. Ibadah harus dipulihkan. Semua hal akan hancur kalau ibadah kita hancur. Sebaliknya, semuanya akan bangkit kembali kalau ibadah dipulihkan. Hidup kita setiap harinya adalah ibadah. Kita harus mengambil waktu khusus untuk beribadah kepada Tuhan. Kalau kita tidak memiliki waktu khusus bagi Tuhan, maka kita akan sulit beribadah di waktu lain. Bagaimana kita bisa menjadikan hidup kita sebagai ibadah kalau kita tidak bisa fokus kepada Tuhan dalam waktu yang kita tentukan baginya? Saya memberkati kita semua agar sorakan sukacita, pujian, dan tangisan nyaring yang dikumandangkan orang Israel saat melihat peletakan dasar bait suci ada pada kita semua. Ibadah harus pulih kembali. Dengan begitu kita hidup, keluarga kita hidup, dan negara kita juga akan hidup. Saya berharap kita semua dapat menikmati kemuliaan dan kuasa dari ibadah. Tuhan tolonglah kami. Mari berdoa. Allah Bapa di surga, kasihanilah kami. Kami sering malas-malasan saat beribadah. Kadang kami juga beribadah karena terpaksa. Kami melakukan ibadah namun tidak ada Tuhan di sana. Pulihkanlah ibadah di tengah-tengah kami. Buatlah kami dapat mengalami ibadah yang sesungguhnya. Buatlah kami dapat menikmati sukacita dan kuasa dari ibadah. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang pantas dan layak disembah. Amin.